Silakan Pak Dani. Oke, terima kasih Pak Bambang. Nampaknya kelihatannya Pak Bambang ngantuk berat nih. Tidak ngantuk. Tidak ngantuk. Karena ada vitamin. Ini ada vitamin untuk ini Pak, ada vitamin untuk kalau ada Madia bikin ini vitamin ini. Untuk Madia kalau ngeyel-ngeyel kepala saya sakit. Kalau media channel. Ini saya obati supaya tidak ngantuk ya. Pakai apa? Ya boleh. Di sini ada. Saya obati supaya tidak ngantuk, ya kan? Oke, silakan. Jadi untuk tema ini masalah pengampunan dan memaafkan, barangkali tidak jauh beda ya konsep pengampunan maupun pemaafan itu di dalam Islam maupun kekristenan barangkali tidak jauh beda. Dalam Islam juga ada yang namanya pengampunan ataupun memaafkan. Kalau pengampunan itu mengarah kepada taubat ataupun istighfar. Kalau memaafkan itu artinya afwa. Afwan itu artinya memohon maaf. Yang di dalam ayat itu mengatakan wal afwa indal hisab. Nah, itu ada. Tapi sebelum ke sana, ini saya kasih obat ngantuk nih. Jadi menyambung tadi siang tadi sore ya kan. Saya juga harus bertanggung jawab apa yang saya sampaikan, yaitu tentang ketuhanan yang saya katakan masih belum memiliki pandangan yang sama sesama umat Kristiani. Dan kita bisa lihat di YouTube dialog sesama umat Kristiani. Itulah dasar saya berpikir demikian karena perbedaan pandangan tentang ketuhanan. Itu yang pertama. Yang kedua masalah nama. Di nama juga tentang government itu juga saya lihat di dalam dialog sesama umat Kristiani itu juga banyak perbedaan tentang siapa nama Tuhan. Government Tuhan itu apakah dia itu Ruach HaKodes atau Roh Kudus yang katanya itu kalau saya nyebutnya Ruach HaKodes atau YHWH atau yang namanya Yesus itu masih cukup ambigu. Kemudian tata cara dalam di sini maknanya adalah yang berupa tuntunan, baik itu tuntunan dalam berdoa yang sering disampaikan oleh Pak Bambang yang kemarin ya, dari doa, kemudian dari bagaimana kita memberikan penyembahannya itu, apakah lagu-lagu atau khutbah-khutbah, itu juga masih saya lihat banyak perbedaan di dalam umat Kristiani, di dalam tuntunan tadi, baik doanya segala macam itu memiliki perbedaan maupun baptisannya. Jadi tuntunan itu masih saya anggap ya, nanti bisa diluruskan untuk melihat fakta, fenomena, dilematika yang nyata. Nah, kemudian kitab suci. Oke, yang terakhir, ini yang terakhir. Kitab suci, saya katakan masih ambigu, karena kitab suci dikatakan ambigu di dalam original. Apa itu ambigu? Maksudnya masih ngambang. Ambigu itu artinya kitab suci mana? Ya, keraguan. Kitab suci siapa? Kitab suci mana? Iya, Alkitab. Yang ngambang itu minta ditafsir. Lucu ya. Silakan lanjut.
Nanti saya jawab. Iya sudah. Kenapa saya katakan ngambang? Yang ngambang itu yang minta ditafsir, gimana sih? Sebentar dulu. Jadi sebagaimana yang saya dengar dialog-dialog baik itu dari Peggy Takus, apa nama lupa itu namanya kan, dengan Rudi Yohanes tentang Alkitab. Tadi juga ada. Tadi juga dibahas juga ya. Tadi ada di channel, saya nonton juga sebentar. Nah itu juga masalah Alkitab. Itu baik dari kitab Torah, ya kan, Mazmur, maupun kitab yang dua lah yang utama kan, Mazmur dan Torah itu memiliki perbedaan. Perbedaan di mana? Antara original teks dengan yang ada kau di bawa dalam... asli kemari. Kau bawa asli kemari. Itu. Nanti ada orangnya, nanti saya bawa. Panggil orangnya ke sini ya, panggil orang ke sini. Sekalian nenek-nenek yang bawa. Ya, nanti kita ya panggil. Ya panggil, nah, itu panggil. Makanya perbedaan itulah Iya, bukan perbedaan. Panggil neneknya kemari. Tete. Dani mulai menyerang nih ya, Dani mulai menyerang ya. nanti diserang balik, gol kabur. Dani, kau lucu. Dani, Pak Dani. Ya. Pak Dani. Iya, kita bilang dari awal. Ya, bergabung. Silakan ya. Kita bisa bahas bagaimana perbedaan itu. Kan bisa kita lihat di YouTube. Saya kan mengamati. Apa? Rudi Yohanes dari YouTube. Pandangan saya itu dari YouTube aja. Dialog-dialog ini. Siapa yang berbeda? Rudi Yohanes, Pega, apa namanya? Pega Tatus ke apa nama? Yang berbedanya di mana? Pak saya namanya. Doktor itu kan. Nah, disitulah saya melihat perbedaan di dalam Alkitab itu. Kemudian di dalam, iya termasuk Sanitakus Kap. Saya kan belum begitu menguasai. Nanti teman saya ada yang menguasai itu. Saya nggak mau bicara yang Pak Dani ini baru bangun tidur nih. Pak Dani baru bangun tidur nih. Pak Dani, kalau belum kuasai jangan ngomong dulu. Kalau belum kuasai jangan ngomong dulu. Kalau dipaksa itu namanya ambigu. Saya tadi mengatakan pengamatan saya tentang Kifli, Anda masuk dong, biar saya ketawain Anda. Ya udah lanjut pada di saudaraku, lanjut. Saya rasa lucu. Iya. Mantap ya. Curhat ya, lanjut. Lanjut, yang lain silakan ditanggapi. Nanti kan memberikan pencerahan kepada netizen. Mantap. Ya, Pak Dani mantap. Pak Dani saya boleh tanya, Pak Dani, Pak Bom boleh tanya, boleh? Perbedaannya Pak Serne Batak dengan Pak Bom yang mana? Yang mana? Mengenai apa? Putus suaranya. Mengenai Pak Bom beda dan Rudi Yohanes mana? Yang mana? Supaya saya telepon dia. Mengenai apa? Nggak jelas nih. 1, 2, 3. Nggak jelas nih Pak Bom. Suara Pak Bom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ladies and gentlemen. Jelas. Iya, Pak Dani. Yang saya berbeda dengan sang debater apa sama dengan yang lain? Bedanya di mana? Tentang ada ayat sisipan, ya kan? Ayat sisipan apa? Ntar dulu ingat. Yang mana? Nggak ada. Saya telepon dia ya. Mulai ngawin nih Pak Dani ya. Sisipan. Wah, ini saya telepon sang debater ini. Saya mau suruh live masuk nih. Ya nanti. Sisipan. Sabar, saya telepon dulu. Silakan lanjut. Saya mau telepon sang debater. Lanjut Pak Dani, saya mau tanggapi, silakan. Pak Dani, lu ngaji dulu deh. Ngaji boleh. Saya tanggapi dulu deh, teman-teman. Saya tanggapi dulu. Saya tanggapi dulu ya. Jadi begini, ini tadi bicara soal pengampunan tadi ya. Pertama kan begitu. Kalau mengampuni manusia dari sisi manusia ke manusia, mungkin orang bisa memaafkan
tapi belum tentu orang itu mengasihi. Dia bisa bilang di mulutnya maafkan, saya maafkan kesalahan Anda. Tapi belum tentu dia mengasihi. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia mengampuni dan mengasihi. Itu bedanya Tuhan dengan manusia. Ya, kemudian kalau bilang perbedaan dalam baptis, saya kira tidak ada kok, hanya caranya saja, tapi semua sama kok. Ya, menggunakan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dibaptis. Kalau cara dibaptis dengan percik, dengan selam, semua itu menurut saya sih sah. Semua itu tidak ada yang tidak sah. Justru ada orang-orang yang menanyakan di room chat ini dari pihak siapa gitu waktu itu. Dia justru tidak mengerti. Ya, sudah dijelaskan oleh Pak Bom dan kawan-kawan, kan sudah jelas soal baptis. Memang masing-masing gereja memegang konsep sendiri, tapi semua sama kok. Tujuan baptis itu kan adalah metrai, dimetraikan orang tersebut dengan nama Bapa, Anak, Roh Kudus, begitu. Caranya saja yang berbeda, ada yang dipercik, ada yang diselamkan, ya itu sah-sah saja. Kecuali dia tidak menggunakan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, itu tidak sah. Itu tidak sah begitu. Itu dulu yang saya tanggapi. Dua tadi saya tidak ikuti karena suara Pak Dhani tadi kresek-kresek, jadi nggak jelas itu. Yang poin lain saya nggak ngerti. Silakan Pak Lidara mungkin. Shalom Pak. Informasi dulu Pak Bom. Ya, barusan saya masuk di channel Fadila TV. Saya barusan bicara dengan Geva Dayak. Ya. Udah minta bilang dia masuk sini. Saya sudah bicara sama dia. Dia siap nanti kapan? Ya, saya nanti akan telepon dia dulu. Saya WA dengan dia, atur nanti. Bila dia gabung sekarang aja, baru kita tanyakan. Bila dia masuk sini belum bisa Pak. Dia masih di monopoli sama Fadila Pak. Jadi barusan coba nanti saya telepon lagi dia. Saya masuk lagi barusan. Dia cerita mengenai tunnel yang di bawah Bait Allah itu, di bawah Masjidil Aqsa kan sedang digali. Jadi waktu kemarin saya datang kan dia bawa saya ke situ. Nah, tapi sekarang sudah mencapai jauh ke dalam. Jadi dia lagi jelaskan yang buat itu persiapan Bait Allah ya Pak ya. Iya, Bait Allah ketiga. Iya, betul. Di tunnel itu ya. Iya, tunnelnya. Jadi tadi saya bilang I miss you brother. Dia bilang ya. Di Fadila TV. Sekali. Kalau ada yang mau lihat silakan di Fadila TV. Ya tadi saya bicara, saya tanya, dia bilang oke, I miss you too. Jadi saya bilang nanti saya akan undang dia ke sini. Dia bersedia. Nah, oke. Itu aja Pak Bom. Sementara Pak Dhani, mungkin kita lanjut lagi yang tadi ya Pak Dhani. Ini kayaknya Pak Dhani masih pertanyaan yang tadi ya. Gitu ya Pak Dhani. Pak Dhani. Ya, lanjut. Ya. Tadi kan saya sudah jelaskan. Sang Debatar ada ini Pak ya. Sang Debatar ada live ya, nggak bisa dihubungi. Iya. Ya, jadi begini. Iya Pak Dhani. Jadi begini ya. Saya sudah jelaskan tadi dan berulang-ulang kali saya sudah jelaskan. Bukan hanya Pak Dhani yang bertanya. Bahwa dari 2000 tahun lalu, bahkan dari ribuan tahun lalu sampai kiamat nanti, akhir zaman nanti, ya, masalah ketuhanan YHWH, ketuhanan Yesus Kristus itu clear, tidak ada masalah, karena kita ini Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, Yahid, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Itu satu. Nggak usah heran ketika firman atau kalimatullah atau firman Allah itu, firman YHWH itu, Davar Elohim, yang Veruah HaKodes itu menjadi manusia Pak. Nggak usah heran. Nah itu yang saya bilang, yang menjadikan dikotomi, yang menjadikan ambigu dan kebingungan Pak Dhani dengan kaumnya Pak Dhani. Karena apa? Karena kalau tidak diambigukan,
atau kalau tidak dibingungkan oleh Pak Dhani dan kaumnya Pak Dhani, maka tidak pernah akan ada namanya Islam. Jadi Pak Dhani pasti sampai kiamat pun akan mengambigukan persoalan masalah kekristenan dan ketuhanan Yesus. Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Fil bati kana al kalimatu wal kalimatu kana indallah wa kana al kalimatullah. Itulah ya Yohanes 1 ayat 1. Kemudian Yohanes 14 jelas. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu kun fayakunnya Tuhan. Allah, YHWH, menjadi manusia. Diam di antara kita. Dengan keilahian dan kemanusiaannya. 100% dia ilahi, 100% dia manusia. Jadi tidak pernah ada manusia jadi Tuhan. Tapi Tuhan yang jadi manusia. Jadi itu udah clear, Pak. Clear dari tahun 2000 tahun lalu sampai akhir zaman. Yesus Tuhan satu-satunya. Tiada Tuhan selain Yesus. Gitu Pak Dhani. Apalagi Pak mau ditanya. Oke, terima kasih Pak Lidara. Kalau Bapak mengatakan di room ini mengatakan clear ya, oke. Tetapi apa yang disampaikan di media sosial, termasuk Frans Donald dan teman-temannya juga, termasuk Aldo, itu memiliki konsep yang berbeda. Padahal sama-sama. Sama-sama apa Pak? Sama-sama dari orang Kristiani. Pak Dhani. Frans Donald orang Kristiani. Pak Aldo Dhani. itu orang Kristiani. Pak Dhani, saya jelaskan. Sebentar. Kalau namanya Kristen sejati yang benar-benar Kristen tidak akan berbeda dan tidak akan membuat perbedaan. Clear Pak Dhani ya? Ya, untuk membedakan mana Kristiani yang asli yang tidak kan kita juga bagaimana? Saya juga nggak bisa. Kami kan orang luar. Ya, nggak usah. Kami hanya melihat. Pak Dhani nggak usah bingung. Karena kita bingung yang mana Syiah, mana Sunni, mana Ahmadiyah, mana Ismailiyah, mana Muhammadiyah, mana Drus, mana 173 sekte denominasi dari Islam. Bahkan saling bunuh. Pak, sebentar Pak, saling bunuh-membunuh ya hanya karena perbedaan. Nah itu Pak Dhani harusnya Pak Dhani juga sikapi, jangan menyoroti, jangan selumbar di seberang lautan, balok di mata sendiri, Pak Dhani nggak lihat. Gampang, saya jelaskan. Ya silakan. Oke. Masalah Druze, ya kan ajaran dari Irak, kemudian masalah Syiah, kemudian Ahmadiyah. Makanya patokan Islam. Oh dia. Oke. Iya. Jadi patokan Islam jelas. Apa kejelasan? Jadi hilang ngantuk ya. Ini kan obat ngantuk bom ini. Saya bilang kan saya Pak Dhani harus memang. Sebentar. Pak Dhani harus berkhotbah seperti Pak Muka. Tegasan. Ya kita nggak ngantuk. Mantap Pak Dhani, mantap. Lanjutkan. Ya, saya Pak Bom nggak ngantuk gitu, Bah. Ya. Lanjutkan. Lanjutkan. Jadi di dalam Islam yang baik itu agama Druze ataupun agama-agama yang di Arab itu kan ada juga yang bukan Islam. Sekarang ada agama-agama di Jazirah Arab tetapi bukan di kota Mekah, termasuk di Riyadh dan sekitarnya. Itu ada agama yang di luar Islam. Dia mengaku orang Arab. Oke. Kemudian termasuk dari Irak yang Druze yang Bapak di Barat sampaikan. Itu yang keluar dari Islam. Makanya orang-orang seperti ini termasuk Syiah, Ahmadiyah. Mereka ini tidak diakui di kota Mekah. Muka al-Mukarramah. Oke. Patokan Islam itu jelas. Apabila tidak diakui
ya, tidak diakui di Masjidil Haram, maka dia sudah dinyatakan bukan Islam. Itu patokannya. Siapapun yang tidak bisa ya masuk ke di dalam lingkungan yang namanya Masjidil Haram, berarti orang tersebut bukanlah orang Islam. Jadi punya pagar yang jelas Islam. Oke. Jadi kita punya benteng yang jelas. Pak Dhani yang terhormat. Syiah masuk di Masjidil Haram. Terus masuk di Masjidil Haram. Ya, Ismailiyah masuk di Masjidil Haram. Jadi apa yang Pak Dhani bilang tidak masuk di Masjidil Haram? Oke. Saya katakan Syiah tidak masuk, Pak. Bapak boleh cek. Bapak cek sekarang. Bapak cek, kalau perlu telepon ke Raja Saudi bahwa Syiah sudah masuk di Masjidil Haram, karena Syiah itu adalah Iran itu negara Islam, Pak, terbesar. Dia sudah masuk di Masjidil Haram dan mereka sudah naik haji. Bapak silakan cek di Google, bisa cari. Iya, kita tahu, kita kan langsung ke sana, Pak. Jadi jangan khawatir. Informasi saya bukan informasi abal-abal. Karena kami langsung ke sana. Ya, mana data-datanya kalau memang bukan informasi abal-abal? Coba. Makanya hubungan antara Irak, Iran itu pernah terhambat dengan kerajaan Saudi Arabia. Itu baru kerajaan, belum di kota Mekahnya. Karena kota Mekah dengan Riyadh ataupun kerajaan Saudi Arabia itu berbeda. Jadi dua kota yang memiliki hak veto, yaitu kota Madinah dan kota Mekah. Kota Mekah ini memiliki, kalau kita di sini namanya apa ya, daerah istimewa. Dia memiliki kekuasaan tersendiri, cuman dia tidak dipersenjatai. Itu ada perjanjiannya kalau Anda ingin tahu. Oke, maka kekuasaan di sini, kota Mekah dan kota Madinah, yang memiliki kekuasaan di sini adalah para imam-imam Masjidil Haram. Kekuasaan tertinggi. Maka kalau ada orang Ahmadiyah, sudah ketahuan dia bukan Ahmadiyah, maka dia tidak bisa dimasukkan ke dalam ke Masjidil Haram. Nah, beda kalau dia sebentar Pak Dhani, saya potong dulu. Iya. Bagaimana Pak Dhani ngomong begitu, tapi penutupan Masjidil Haram Raja Salman kok yang punya otoritas? Oke. Apa dia imam-imam juga? Oke. Itu persoalan yang masalah COVID-19 itu koordinasinya dengan Imam Masjidil Haram. Maka Imam Masjidil Haram tetap sholat walaupun memiliki jarak. Anda lihat di Masjidil Haram waktu sholat, ya waktu zaman corona itu, dia tetap melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi memiliki jarak yang cukup jauh. Bukan itu yang saya tanya Pak Dhani. Yang berhak menutup dan membuka kenyataannya Raja Salman. Oke. Tadi kan yang punya, Pak Dhani bilang kan yang punya otoritas kan imam-imam. Tahu nggak sih Pak Dhani kalau punya otoritas? Oke. Jadi Bapak harus paham. Jadi otoritas di dalam Masjidil Haram itu tentang yang berada di dalam Masjidil Haram. Di kota yang namanya kota Mekah. Kalau ada orang luar yang masuk ke sini, ya nggak bisa. Tetapi kalau orang kota Mekah, boleh Pak. Warga negara mana, Iran kah, Indonesia kah, Cina kah, kalau dia sudah berada di kota Mekah, dia bisa naik haji. Pak Bom, sebentar Pak Mauraban. Pak Bom coba buka Pak Bom share screen saya. Sebentar, kalau Anda tidak paham, buka share screen. Sebentar, buka share screen saya Pak Bom, tolong. Coba Pak Dhani baca, Pak Dhani. Isi apa bukan? Nah, bicara jamaah
Iran. Sebentar, Pak Dani tadi bilang teriak-teriak bahwa Syiah itu tidak boleh masuk ke Masjidil Haram, berarti tidak boleh bernaik haji kan? Ini apa, Pak? Hubungan membaik, ingat, hubungan membaik. Bukan Arab Saudi. Pertanyaan saya izinkan naik haji. Teriak-teriak. Pak Dani, sebentar Pak Dani. Pak Dani tadi teriak-teriak dengan dahsyatnya sampai Pak Bombo bilang, waduh sampai nggak ngantuk, bahwa Syiah itu tidak boleh masuk ke Masjidil Haram dan tidak boleh naik haji. Benar nggak Pak Dani? Benar. Ya, sekarang ini buktinya apa? Sekarang saya mau tanya Pak Lidara, apakah semua orang Iran itu Syiah? Ya. Bisa Bapak pastikan semua. orang mereka di sana? Wah, Syiah. coba Bapak buka sebentar. Kalau Bapak ingin, Pak Lidara ingin tahu yang live-nya ya, Bapak tonton Alif DJ. Alif DJ itu adalah Omni-TV. Dia ngomong langsung dengan orang Iran. Dan dia berbicara ada orang Syiah dan ada orang di luar Syiah. Jadi di Iran ada yang baca tulisannya nih Pak. Riyadh dan Teheran tidak memiliki hubungan diplomatik menyusul penutupan kedutaan besarnya. Saudi berkali-kali menuding Iran memberikan dukungan senjata terhadap gerakan Syiah di Suriah. Tapi sekarang Syiah boleh melaksanakan haji. Berarti Bapak kan kurang informasi. Syiah itu hajinya di Karbala, Pak. Gimana Bapak baca Bapak? Bapak baca Bapak di Karbala. Bapak. Aduh. Ya sudah Pak Bom. Biar netizen yang menilai Pak. Netizen yang menilai Pak. Pak Bom. Ya. Pak Widara. Ini mau kasih kepada Ani dulu ini. Ya, Pak Bom boleh buka di dalam Yesaya. Ini bercerita tentang Arab nih. Coba di Yesaya 21 Pak Bom. Ayat 16 dan 17. Itu ucapan ilahi terhadap Arabia. Ini nubuatan. Supaya Pak Dani tahu, mau baca Alkitab, ini kitab Yesaya, Nabi Yesaya nih. Yesaya 21 ayat 16 dan 17. Dilanjutkan dengan Yesaya 60 ayat 7. Saya baca ini. Ya, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Ayat 17. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja. Sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Bayangkan. Sekarang Bapak membuka di Yesaya 60 ayat 7. Yesaya 60 ayat 7. Supaya Pak Dani ini bisa berpikir bahwa firman Tuhan ini sudah digenapi, dinubuatkan. Nah, penggenapannya itu kan ada di Yohanes. Sebentar loh. Sampai mesin please gini. Mar buat kayaknya. Ya Pak, supaya Pak Dani bisa memahami bahwa kitab suci kita ini sudah menubuatkan. Sekarang Pak Bom boleh buka di Yesaya 60 Pak, ayat 7. Pak Laskar, mic-nya bikin mic dulu. Bukan saya kan. Gimana? Ya sudah. Bisa Pak? Coba di Yesaya 60. Yesaya 60 Pak, ayat 7. Firman Allah berkata, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadamu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyamarakan rumah keagunganku. Yang kita berbicara malam ini adalah karya keselamatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak Dani. Tinggi tambah Daniel. Oke, saya tanggapi ya. Saya nambahkan sedikit ya. Saya nambahkan sedikit dulu. Pak Dani, saya nambah dulu sedikit ya. Saya nambah dulu. Nanti sekalian Pak Dani komen. Boleh Pak Bom? Nah, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi begini Bang Dani ya. Terhadap suatu perbedaan, Bang Dani
Ya wajar saja Bang Dhani menganggap keyakinan Bang Dhani paling benar. Wajar. Ya. Sunni paling benar karena Bang Dhani Sunni. Ya. Bang Dhani menganggap Syiah salah, bukan Muslim. Itu sudah pasti Bang Dhani. Ya. Nah, bagaimana dengan Syiah memandang Bang Dhani yang seorang Sunni? Dia juga memandang Bang Dhani itu bukan Muslim. Dia bukan memandang Bang Dhani Islam. Nah, kami orang luar bingung mana yang benar. Seperti kata Bang Dhani tadi, Bang Dhani bingung terhadap orang Kristen. Itu yang pertama. Jadi tolong Bang Dhani gunakan standar yang sama, Bang Dhani. Ya, saya ulangi lagi, Bang Dhani berhak setiap orang membela keyakinan dia, paling benar. Ya, Bang Dhani Sunni, Bang Dhani menganggap Sunni paling benar. Syiah menganggap Syiah benar, Sunni salah. Kami orang luar, mana yang benar, mana yang salah? Bingung karena dua-duanya menggunakan dalil. Ya, sama-sama menggunakan dalil. Belum, sebentar. Ya. Jadi itu standarnya. Yang kedua, ya, perbedaan pemahaman dalam kekristenan itu tidak pakai tafsir. Kembali kepada Alkitab. Alkitab yang menjawab. Ya, lain dengan Bang Dhani. Perbedaan itu jelas dalam tafsir. Ya. Tafsir itu berbeda-beda. Tafsir A mengatakan begini, tafsir B begini, tafsir C begini. Berbeda-beda. Yang mana kami percaya? Bingung, itu baru tafsir. Belum lagi hadis. Belum lagi hadis. Mana yang benar? Kami juga bingung. Makanya bingung ya? Pak Mordekai saya. Kami juga bingung. Yang namanya Aswaja. Lebih membingungkan lagi. Wahabi. Nah sekarang adakah? Sebentar Pak. Adakah ya Bang Dhani kembalikan ke Al-Quran? Tidak ada. Ya. Oh, saya suka dengan tafsir ini. Saya percaya dengan tafsir ini. Yang lain saya pakai tafsir ini. Semalam saja antara Dhani dengan bukan si Ari, Madya saja sudah berbeda loh. Ya, sudah berbeda loh. Ya. Nah, dalam kekristenan suatu perbedaan penafsiran atau pemahaman tidak sampai bunuh-membunuh. Tidak sampai perang. Ya. Semuanya dikembalikan ke Alkitab, kembali ke masing-masing kami pemahamannya. Dan itu juga bukan bersifat primer, itu bersifat sekunder. Hanya sebagai pengetahuan. Ya. Tetapi Bang Dhani punya surga neraka saja sudah beda-beda kok. Ya. Nah, ya. Penafsiran tafsir aja sudah beda loh. Ya. Ketika ada Ustadz mengatakan 72 bidadari, ada yang mengakui, ada yang tidak. Ya. Jadi beginilah Bang Dhani ya. Sebelum menyerang, ya, Bang Dhani itu pertahanan diperkokoh dulu Bang Dhani. Jangan sampai diserang balik, jebol, kabur. Ya, Bang Dhani juga pernah mengatakan, oh berselisih begini-begini. Bertengkar berarti ajaran iblis. Iya. Kalau begitu saya setuju, boleh lah Bang Dhani katakan begitu. Bagaimana dengan ajaran yang berselisih bahkan sampai bunuh-membunuh? Lebih daripada iblis. Ya. Baru selisih paham saja Bang Dhani mengatakan itu ajaran iblis. Bagaimana yang selisih paham menyebabkan bunuh-membunuh? Lebih dari iblis. Nah, itulah pertahanan Bang Dhani harus kokoh. Diserang balik, gol. Gol. Ya. Lanjut Pak Bom. Ya gini. Pak Dhani, saya baru telepon Rudy Yohanes. Saya baru telepon dia. Baru WA ya, baru WA. Telepon dia lagi, sibuk dia lagi. Katanya tadi bilang apa? Coba ulang. Biar dalam room dengar. Perbedaan yang Pak Bom apa? Masalah kurung buka tutup kurung ya? Ya. Ayat sisipan katanya Pak. Oke. Halo. Ya oke, ngomong lah. Bisa, Pak Dhani bisa. Oke. Jadi kalau perbedaan antara Sunni dan Syiah
dan dicetuskan oleh Pak Hidara saya. Jangan itu dulu Pak Dani. Yang mana? Pak Bom, pertanyaan Pak Bom dulu tadi. Ya, satu dulu. Kita selesaikan satu-satu. Nanti Pak Bom kan. Enggak perlu Bang Dani jawab, Bang Dani. Itu kan sudah saya katakan Bang Dani. Enggak perlu Bang Dani komen lagi. Wajar Bang Dani membela Sunni karena Bang Dani Sunni gitu loh. Kenapa bilang enggak kok perlu lah itu. Halo. Anda masih muda, saya Sunni dari mana? Kok Anda mengatakan saya Sunni dari mana? Nah, sekarang mengapa Anda menyalahkan Syiah? Sekarang kenapa Anda menyalahkan Syiah? Kenapa Anda salahkan Muhammadiyah? Muhammadiyah juga naik haji loh. Saya Sunni itu dari mana dasar Anda? Oke, saya salah kalau memang Anda tidak ada mengatakan. Kenapa Anda salahkan Syiah? Oke, maka saya jawab. Nah, jadi sekarang saya katakan kalau Bang Dani mengatakan Syiah salah, Syiah juga mengatakan Bang Dani salah. Oke. Iya, jadi nggak perlu lagi Bang Dani bela diri. Kalau Bang Dani mengatakan suatu pertengkaran, perselisihan itu ajaran iblis, bagaimana dengan ajaran yang berselisih sehingga timbul perang-perang, bunuh-membunuh, bakar-membakar? Itu iblis kuadrat namanya. Oke, sudah. Itu iblis kuadrat. Di atas iblis itu enggak tahu apa lagi itu. Terserah. Biarkan netizen yang menilai. Bukan terserah. Ini gol serangan balik. Pak Mordekai sebentar ya. Santai aja. Pak Dani saya mau tanya. Kalau Pak Dani dari mana? Sunni, Wahabi, Syiah. Enggak ada, Islam itu cuma satu, Pak. Oh. Enggak ada Islam Sunni, Wahabi, Syiah. Muhammadiyah bagaimana? Muhammadiyah gimana Pak Dani? Muhammadiyah ke NU ke enggak ada bedanya. Itu kan organisasi. Sama Syiah gimana? Atau apa namanya? Itu sama Syiah. Nah, kalau Syiah memang apa? Sama Syiah, Ahmadiyah, Islamiyah, Fatimiyah kan kerajaan Syiah pada zaman kerajaan Fatimiyah namanya. Inilah kerajaan Syiah. Oke. Pak Dani, sebentar Pak Marban satu-satu Pak Marban sebentar. Biar dia jelas. Kalau jawaban Dani seperti itu gampang Bang Dani. Oh, iya. Islam cuma satu. Kami juga bisa jawab kok. Kristen Bang Dani klaim tadi Kristen cuma satu kok. Itu jawaban anak kecil. Buktinya apa? Bukan berargumentasi. Sekarang kita buktikan. Pertama Tuhannya sama Allah. Nabinya sama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dia melaksanakan sholat. Sama sholatnya. Menghadap ke Ka'bah. Kenapa perang? Kenapa bunuh-bunuhan? Kenapa bakar-bakar? Gampang, saya gampang jawabnya. Kenapa bunuh-bunuhan saya gampang. Jangan bilang gampang, karena Bang Dani itu sudah sesat, makanya selalu bilang gampang. Tidak mau menggunakan standar yang sama. Mau menyerang orang, kena serang, marah. Ya bukan marah, ini bukan marah ya. Cuman yang saya nggak bermartabat. Saya tanya dulu. Sekarang saya tanya Bang Dani dulu. Bang Dani jawab. Bang Dani berargumentasi. Sekarang Bang Dani jawab dulu pertanyaan saya. Bang Dani kemarin mengeluarkan statement bahwa ya kalau ada selisih paham itu berarti ajaran iblis. Sekarang Bang Dani jawab saya. Selisih paham sampai membunuh itu ajaran apa? Jawab. Oke. Saya rangkum semuanya. Tenang saja. Jawab. Jangan bertele-tele jawab ajaran apa? Ajaran Tuhan, ajaran Allah Subhanahu wa taala atau ajaran iblis? Jawab aja dua itu. Pilih. Oke. Jangan bertele-tele. Jawab aja. Ini sang penggugat ini kok bukan kemarin kan dia menilai Pak Bom. Dia keluarkan statement Pak Bom bahwa selisih paham itu ajaran iblis. Sekarang saya ingin dia menggunakan statement juga ya, yang selisih paham kemudian saling membunuh itu ajaran iblis atau ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jawab. Oke, sudah. Pak Mordekai tanya sudah. Pelan-pelan, nanti Dani serangan jantung lagi. Aduh. Dia tidak berani jawab Pak Bom. Dia berani mengeluarkan statement. Tapi tidak berani menjawab. Biarkan dulu dijawab. Gimana dia mau jawab kalau teman-teman bicara?
Sebentar, baru mau menjawab ngomong aja dari simpel. Iya, jangan potong. Tapi Anda bertele-tele. Jawab, jangan bertele-tele. Biar Pak Mordecai, biar dia jawab. Bertele-tele berarti Anda takut menjawab. Biarkan Pak, biarkan dia jawab Pak, biarkan aja. Padahal aku perlu tahu. Nah, banyak lagi pertanyaan nih Pak, mikir lagi. Satu aku nggak nanya, aku perlu tahu. Aku perlu damai sejahtera dari Allah Bapa. Kiranya menyertai kita. Silakan jawab Pak Dhani. Oke, teman-teman diam ya. Dulu dong, yang lain. Waktu diberikan kepada Pak Dhani. Bentar Pak. Silakan. Pak Dhani silakan. Ya, saya bahas dulu masalah Sunni dan Syiah. Ya. Kenapa Sunni dan Syiah saya katakan tidak Sudah, ada. Jawab pertanyaan saya dulu. Jangan mau iya, jawab dulu. Dari kemarin Bang Dhani tidak berani jawab. Berani buatkan statement tapi pengecut untuk menjawab. Oke. Sekali lagi. Syiah itu saya katakan. Alah, jawab pertanyaan saya, itu ajaran iblis atau ajaran Allah Subhanahu wa taala? Jawab. Jangan Anda bertele-tele. Mana ini mau dijawab? Nanti yang satu jawab, nanti yang minta lagi. Ya, sebentar. Udah Pak Dhani jawab. Mordecai, biarkan saja Pak Mordecai. Kita sportif lah. Tinggal dia jawab dulu lah. Biarkan. Saya sportif Pak Bom. Dia yang tidak sportif Pak Bom. Pengecut itu Pak Bom. Bagaimana kalau Pak Mordecai marah dia mau jawab? Biarkan saja dia jawab. Kita diam. Kunci saja mulut, biarkan dia jawab. Biarkan. Silakan. Jadi saya katakan tadi perbedaan Islam dengan Syiah jelas sekali. Syiah memang bukan masalah ketuhanan, ketuhanannya sama, yaitu Allah, nabinya juga sama. Karena Syiah itu menciderai, yaitu memasukkan Ali bin Abi Thalib sebagai nabinya juga, maka itu dikatakan keluar. Sedikit saja. Jadi Islam jelas. Islam tidak boleh menodai kemurnian. Dijaga benar kemurnian di dalam ajaran Islam. Apabila ada yang merusak, sekali lagi, merusak nilai-nilai Islam, khususnya tentang apa? Arkanul Islam, rukun Islam. Apabila rukun Islam itu sudah dinodai, dia pasti keluar dari Islam. Saya pastikan. Itulah barometernya di dalam Islam. Siapapun, sekte manapun, golongan manapun, apabila bertentangan ataupun yang menciderai, merusak, cacat di dalam arkanul Islam, 5 rukun Islam itu, dia keluar dari Islam. Itu jelas barometernya. Oke. Kemudian masalah yang ditanyakan oleh Pak Mordecai tentang iblis. Tolong Anda amati benar-benar. Saya tidak mengatakan kesalahpahaman, tetapi saya katakan pertengkaran. Ya, pertengkaran. Oke, pertengkaran. Nah, sekarang saya tanya lagi. Pertengkar saja sudah ajaran iblis, bagaimana pertengkaran sampai dengan bunuh-membunuh? Jawab. Oke, saya jawab. Ini sampai ke sana. Jangan khawatir, saya orangnya konsekuen. Saya orangnya amanah. Oke? Nah, masalah pertengkaran inilah yang saya katakan banyaknya iblis. Kalau di dalam Islam, apabila yang menodai, menciderai ajaran Islam, kita bunuh. Itu jelas ketentuan dari Allah. Nah, itu ajaran iblis berarti. Bertengkar saja sudah kamu katakan iblis. Bertengkar saja Anda mengatakan iblis. Anda mengelecehkan kekristenan, apalagi bunuh. Oke. Ya? Biarkan dulu dia berkembang. Aduh. Ini orang tidak konsekuen. Terakhir baru kita. Anda yang tidak konsekuen, jawab. Udah saya jawab. Saya katakan. Jawabnya bertele-tele. Kalau tidak ada dengar moderator, saya tutup siaran sudah ya. Ntar saya udah tutup siaran sudah. Kalau nggak ada dengar saya tutup siaran aja loh. Ngapain kita mau begini? Jangan kita ribut. Yang lain di live chat sudah marah-marah ini. Jadi gini Pak Dhani ya, Pak Dhani jelaskan saja, jangan putar sana putar sini, biar jangan teman-teman naik darah. Jadi Pak Dhani jelaskan saja pertanyaan, jangan putar sana putar ke sini, supaya kita tanyakan sama teman-teman yang lain ya. Pak Dhani jawab aja ya, seperti Pak Mordecai punya keinginan. Jangan putar dulu, jawab dulu Pak Mordecai punya pertanyaan, baru kita mantap. Oke lanjut. Mau salah benar, jalankan ya. Iya, terima kasih Pak Bom. Jadi di dalam Islam, apabila yang menciderai Islam, kita punya hak untuk membunuhnya. Apakah itu ajaran iblis? Sabar dulu Pak. Kalau umpamanya salah, bisa kalau dia menyimpang, ya contoh ya, dia mengaku Islam,
mengatasnamakan Islam. Ternyata dia menyimpang dari rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Apabila dia dibunuh, Pak. Itu ajaran Islam yang Allah turunkan. Apakah itu ajaran iblis katanya? Silakan. Oke. Saya sudah clear. Berarti itu ajaran Allah Subhanahu wa taala ya. Clear benar ya? Sekali. Clear ya? Sekarang begini, yang pertama, yang kedua. Kalau Bang Dhani mengatakan Bang Dhani paling benar, ya, mereka juga mengatakan Bang Dhani yang menyelewengkan. Nah, bagaimana dengan penafsiran yang berbeda-beda? Ya, dibunuh juga, dimaki juga, bertengkar juga. Mendengar apa yang saya katakan? Saya mendengar. Anda mengatakan ketuhanan dan sebagainya. Apa yang menyebabkan bisa dibunuh? Saya mau tanya. Ya, penyelewengan. Anda bilang penyelewengan. Sekarang penyelewengan. Kalau Bang Dhani menganggap. Sekarang Bang Dhani kalau menganggap, ya, dia menyelewengkan Bang Dhani. Tetapi mereka juga menganggap Bang Dhani menyelewengkan mereka. Kami orang di luar bagaimana? Bingung. Kok sampai bunuh-membunuh? Nah, kalau sampai bunuh-membunuh, sampai bunuh-membunuh sudah clear bahwa itu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ucapan Bang Dhani ya. Itu ucapan Bang Dhani ya. Clear ya? Benar, ucapan umat Islam. Selesai. Yang kedua, saya katakan kalau Bang Dhani mengklaim Bang Dhani paling benar, yang Bang Dhani mengatakan yang itu salah, mereka juga mengklaim Bang Dhani yang salah. Kami dari orang luar bingung. Itu saja. Terima kasih. Jadi begini Pak Dhani, Pak Dhani. Lanjut Pak Marba. Pak Mordechai tidak memahami apa yang saya katakan. Saya katakan apabila melanggar dari 5 rukun Islam. Paham Pak Mordechai. Biar saya jelaskan. Pak Dhani. Bukan pemikiran. Pak Dhani, bukan tafsir. Pak Dhani, Syiah juga menganggap Pak Dhani dengan kelompoknya, ya, melanggar, ya, hukum Islamnya, karena dia juga Islam, punya kitab Al-Quran, Tuhannya juga Allah, dan mereka menganggap Pak Dhani dan kelompoknya juga wajib dibunuh karena melanggar akidahnya. Makanya mereka saling bunuh-membunuh. Jadi Pak Dhani boleh mengklaim begitu, sah saja, silakan. Mereka juga mengklaim begitu. Begitu juga Wahabi. Begitu juga Mu'tazilah. Iya, kan Khawarij, Wahabi. Sebentar Pak Dhani, ya, Islamiyah, tapi masih 170 saya bacain dulu ya Pak Dhani biar Pak Dhani paham. Ya, di sini Ismailiyah, ya, Ismailiyah, Zaidiyah, ya, ini semua Qurannya sama, Tuhannya juga Allah, ya, tapi mereka saling menuduh bahwa yang lain melanggar, ya, melanggar akidahnya. Sama-sama akhirnya mereka menuduh bukan akidah, rukun Islam, ya, rukun Islamnya, rukun Islamnya. Jadi Islam, ya, jadi rukun Islamnya mereka juga menuduh dan menuduh Pak Dhani itu juga bid'ah dan wajib dibunuh oleh mereka. Apakah itu nggak bunuh-bunuhan Pak Dhani? Benar ya. Kalau itu sudah kelar, memang dia bilang juga sudah, ya benar. Berarti jadi kita juga bingung Pak Dhani. Dari 1400 tahun yang lalu sampai kiamat nanti, kalian sendiri nggak selesai-selesai. Rukun Islamnya yang mana, ya, rukun Islamnya yang mana, nabinya yang mana, karena masing-masing punya nabi. Silakan Pak Dhani. Terima kasih. Makanya saya katakan itu apabila dicederai, dirusak, ya, rukun Islam ini, itu kita umat Islam wajib untuk membasmi. Sebenarnya saya tanya Bang Dhani, rukun Islam itu ada di mana? Rukun Islam ada di mana? Rukun Islam itu ada di mana? Ada di Al-Quran?
Jawab. Anda orang Syiah bukan apa? Enggak, sekarang saya tanya, rukun Islam ada di mana? Ada di Al-Qur'an enggak? Ada di Al-Qur'an enggak? Jawab ya. Karena kamu kan lebih mengerti Al-Qur'an. Tidak ada di Al-Qur'an. Itu di dalam hadis Rasulullah SAW. Udah. Nah, sekarang mereka juga sama. Mereka juga menganggap rukun Islam mereka punya hadis juga. Udahlah Bang Dani, ya jangan berkelit lah. Saya hargai Bang Dani, ya membela keyakinan Bang Dani saya hargai. Jadi begini intinya. Ya. Bang Dani, begini Bang Dani. Jelas. Kalau Anda kan tidak jelas. Siapa bilang tidak? Itu kan menurut kamu. Kamu yang menyimpulkan. Kamu yang menyimpulkan. Itu menurut kamu yang menyimpulkan. Anda jauh lebih tidak jelas. Karena tidak jelas itulah makanya saling bunuh. Karena jelas itulah kita harus membasmi. Kalau tak jelas itu namanya aja. Pak Dani juga nanti akan dibahas. Sebentar Pak Dani. Saya tadi tertantang ada satu bahasa yang Bapak bilang. Kami Kristen berbeda. Saya tanya Pak Dani, berbeda ya Pak ya? Iya. Pak Dani, saya melihat di YouTube dan dialog. Ya sudah. Berbeda masalah apa? Mengenai keselamatan atau mengenai apa? Pertama, tadi sudah dikatakan masalah ketuhanan berbeda. Ketuhanan. Nama Tuhannya, namanya berbeda. Tuhan apa? Yang nama mana Yesus. yang beda Tuhannya? Apakah Yesus? Atau YHWH? Iya kan? Apakah Ruh Kades? Yosua. Dengar. Yosua Yahweh sama. Sebentar. Kamu tanya soal Pak Dani. Pak Dani perlu belajar. Sebentar, teman-teman. Saya tertantang satu. Bapak bilang Kristen berbeda. Inilah perbedaan Kristen dan ajaran Bapak. Pertama apa ya? Bapak bilang Kristen berbeda, tidak ada saling baku-baku bulu. Nggak ada. Ya. Kristen berbeda, nggak ada baku-baku bulu. Kau Kristen mana? Saya baku bulu ya. Nggak ada ya. Nanti saya tanya Bapak-Bapak. Kalau Bapak Kejadian tahun 1500 Masehi. Tolong dipelajari tahun 1500 dari tahun 1300 sampai 1500. Ada apa? Siapa yang melakukan pembantaian? Ada apa ya? Nanti kita cek. Ada apa? Pembantaian apa? Pembantaian apa? Ceritakan. Genosida. Genosida di mana? Sebentar Pak Bom. Kalau sejarah bagian saya Pak Bom. Ya. Genosida di mana? Ya sudah, kita tidak usah ngelihat nanti. Enggak Pak Dani ngoceh. Kalau nggak tahu jangan buat sekarang ditanya. Ya sudah. Sekarang genosida apa? Silakan netizen yang minum kencing ontang belum? Kalau saya enggak. Inilah Sekarang begini Pak Dani yang terhormat. Yang jadi kegalauan Pak Dani itu apa? YHWH sama Yesus sama Ruah Kodes itu apa maksudnya yang bikin Pak Dani galau? Apa itu? Ya apa itu? Saya tidak galau. Saya hanya melihat kegalauan kalian. Nggak ada yang galau. Otak Pak Dani yang galau. Boleh. Coba Pak Marban sebentar Pak Marban. Ya, apa? Yang berbeda apa? Gilbert berbeda. Enggak ada. Ada berbeda. Apa yang berbedanya apa? Coba ngomong. Coba silakan dulu. Ngomong lah. Biar pemimpin yang menilai aja. Enggak. Pak Dani jangan ngelempar framing di sini atau melempar fitnah. Yang berbeda apa? Coba jelaskan. Yang Pak Dani dengar, yang Pak Dani tahu yang berbeda apa? Palidara, maksudnya Pak Dani mungkin begini. Sebentar. Pak Bombong dengan Pak Gilbert berbeda. Masalahnya ini muka Pak Bombong bulat. Muka Pak Gilbert itu beda. Iya. Coba Pak Dani jelasin Pak Dani apa yang berbeda. Enggak, saya mau tahu. Dia kok dari tadi ngotot bener berbeda apanya. Coba Pak Dani jelasin apa yang berbeda. Menurut pengamatan dan otak Pak Dani, coba apa yang berbeda? Tentang ketuhanan. Satu yang mengatakan Trinitas. Iya, Trinitas. Mengatakan bukan Trinitas. Iya, Trinitas. Yang bilang bukan Trinitas. Dari konsep ketuhanan saja itu udah berbeda.
Pak Dani dengar. Pak Dani sendiri bilang ya, Pak Dani Islam Syiah ya tidak mengikuti rukun Islam. Itu benar enggak? Benar itu Islam apa bukan? Kalau tidak menjalani rukun Islam. Iya jelas bukan Islam. Nah, tapi kami jelas. Kalau yang mengatakan sebentar dulu Pak Dani, saya paham ya di otak Pak Dani yang masalah Trinitas. Tidak semua pendeta juga bisa menjelaskan Trinitas. Memang Trinitas tidak pernah tertulis di dalam Alkitab. Yang tulisannya Trinitas nggak ada. Nggak ada. Trinitas itu adalah Yohanes 1 ayat 1 dengan Kejadian 1 ayat 1. Nah, penafsirannya berbeda-beda, iya mungkin. Karena otak Pak Dani sama otak saya beda. Begitu juga otaknya Pak Dani sama kaum Syiah juga beda. Mohon maaf, saya tidak pernah menafsirkan Alkitab. Sekali lagi Pak Liman, saya tidak pernah menafsirkan Alkitab. Bukan Al-Quran Pak Dani ya, isi otak Pak Dani dengan isi otaknya kaum Syiah mengenai rukun Islam juga berbeda. Dengan yang lain juga berbeda. Begitu juga Alkitab. Kalau Pak Dani mau banding-bandingin orang lain ya mengenai Trinitas. Trinitas itu satu, tapi penjelasannya mungkin berbeda. Nah, itu yang Pak Dani bingung. Begitu kan? Ya. Oke, Palidara kita kasih udah ya. Sebentar Pak Dani ya. Nah, habis ini saya kasih Pak Marban, habis itu Pak Mikir, penggugat, kembali ke tempat yang lain ya. Oke, saya tanya dulu Pak Dani. Pak Joshua TU, dia selalu menyebut Tuhannya siapa? Pak Dani? Iya. Joshua TU, dia menyebut Tuhannya siapa? Dia mengatakan Tuhannya tunggal, satu. Dia siapa namanya? Nama Tuhannya Bapak. siapa? Bapak. Hah? Bapak. Ah, kau bohong, bukan Yesus. Dia bilang Yesus penipu. Tuhan. Penipu Bapak Dani. Dani. Itu mengatakan Yesus. Ya, saya kan banyak. Mohon maaf, sorry. Saya minta maaf. Ya. Jadi itu bukan Yesus, karena banyak kan Frans Donald ada mengucapkan, termasuk Yesus Tewu, termasuk Sudah, nggak usah panjang Pak. Saya tanya dulu sebentar. Pak Dani, sekali lagi saya tanyakan. Nanti saya telepon Yosua nih. Sabar tanya. Iya, silakan. Nanti saya undang Yosua ke sini ntar. Yosua Tewu punya Tuhan dia sebutnya namanya siapa? Saya belum mengingatnya, karena kan banyak yang saya sampaikan. Nanti kalau saya nanti Anda teman-teman itu memahami. Nah itu yang saya hindari. Oke, tadi Pak Bambang sebentar, dia tadi bawa nama Gilbert. Gilbert mengatakan Tuhannya siapa? Namanya Yesus. Iya, karena banyak. Saya nggak berani. Jangan Pak Dani kalau ditanya suka muter-muter kayak sapi ngubur ekor. Sekarang Pak Dani ngomong Gilbert. Sekarang saya tanya Gilbert itu menurut yang Pak Dani dengar Gilbert itu Tuhannya siapa namanya? Nanti timingnya ya, kalau sudah ada memang ada pertemuan itu saya membuka kembali videonya. Enggak, tadi Pak Dani tadi Bapak sudah bicara. Tadi kamu sendiri yang bawa-bawa nama, saya lihat di video media sosial Pak Gilbert begini-begini. Sekarang saya tanya Pak Gilbert ngomongnya apa? Tuhannya siapa namanya? Siapa? Tuhannya namanya siapa? Tuhan. Dia sebut dari mulutnya Pak Gilbert Tuhannya siapa? Saya nggak berani mengungkapkan takut salah. Makanya saya harus mengulang kembali video. Kamu penipu, Dani. Kamu penipu besar. Anda mau menjatuhkan kencing onta nih, kencing onta. Pak Ledara, saya tambah dikit Pak. Jadi begini Pak, teman-teman, tentang tadi Pak Dani kasih tahu itu yang apa itu oneness atau segala macam ya. Saya kira itu hanya oknum secara pribadi saja, bukan mayoritas. Kalau mayoritas itu tetap Tritunggal, sesuai dengan bapak-bapak gereja putuskan itu semua, itu tetap Tritunggal. Memang Tritunggal itu tidak tertulis secara letterlek di dalam Alkitab kita, ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Tritunggal itu ada di dalam Alkitab. Nah, kalau dikatakan Pak Joshua Tewu,
tetap Pak Yosua Tewu, saya lihat video-video dia itu, tetap dia mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Begitu juga dengan Pak Gilbert dan lain-lain. Sedangkan kalau ada ajaran di luar itu kita tidak akui. Iya, begitu loh. Itu maksud mayoritas saya Pak tetap King David. Tritunggal begitu. Ya, silakan maksud Pak. saya Pak begitu. Ya, jadi Pak Dani kalau lihat video, ya saya jelaskan Pak Dani. Ya di dunia itu kekristenan hanya ada namanya Kristen Protestan, Ortodoks Timur, ya Ortodoks Syria, Kristen Koptik, Katolik, ya Pentakosta, ya, dan nama-nama di luar itu bukan Kristen, Pak. Ya, jangan Bapak masukin di sini nanya Tuhannya berbeda-beda. Semua itu Tuhannya satu, yaitu Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, yaitu YHWH. YHWH mempunyai Ruach HaKodes. Ruach HaKodes itulah Roh Kudus. Pak Dani kan bingung, YHWH apa Ruach HaKodes apa Yesus. Begitu kan Pak Dani? Ya, jadi saya jelaskan YHWH itu adalah Ruach HaKodes dan YHWH itu adalah Yesus Kristus yang di dalam Alkitab disebut Allah. Paham Pak Dani? Ya, karena saya katakan di dalam kitab originalnya tidak ada istilah Allah. Baik itu dari Yunani. Pak Dani dengar dulu Pak Dani. Tadi saya sudah jelaskan. Ya, Allah itu adalah padanan kata di dalam Alkitab di sini. Ya, cuman di Indonesia yang pakai Allah karena Allah itu adalah bahasa Ibrani, bahasa Aramaik yang dicuri sama bangsa Arab. Akarnya dari situ. Kok ketawa? Baca sejarah dong. Pak Dani katanya orang dinas, ya, tapi nggak pernah tahu sejarah. Sejarah bahasa aja Pak Dani nggak tahu. Sejarah linguistik Pak Dani waktu direkrut jadi PNS itu belajar sejarah linguistik nggak Pak Dani? Nggak ada kaitan, nggak ada urgensinya. Harus urgensinya. Kita intelijensi seseorang untuk direkrut jadi seorang pikir. Yang lain aja Pak Bomom, kalau nggak ada urgensi nggak ada malah. Pak Dani yang nggak ada urgensinya nanya di sini. Yang lain aja. Kan tadi sudah dijelaskan. Kalau kena serang, kalau kena serang balik, nah mulai dia itu begitu. Iya. Makanya jangan menyerang Bang Dani. Kalau diskusi itu diskusi aja, jangan nyerang-nyerang. Pak Dani, tadi Pak Dani bilang siapa? Ada yang punya Tuhan YHWH ya? Iya. Yahweh. Siapa? Itu dari Advent. Siapa? Makanya dari Advent dia sudah berbicara dengan saya. Kata dia, makanya ada Injil. Pak Dani, mertua saya dengan istri saya Advent. Ya Pak Dani, mertua saya dengan sebentar. Mertua saya dengan istri saya Advent. Pak Bom, kalau dipotong ini saya keluar aja Pak Bom. Ya silakan, mau jelasin apa? Kalau dipotong lagi saya keluar. Saya juga mau keluar. Iya benar. Saya kalau bicara serius. Sabar teman-teman. Sebentar, waktu saya juga bicara saya dipotong ini. Bentar Pak Dani. Saya mau tanya dulu Pak Dani. Kamu bilang Yahweh apa? Advent bilang apa? Tuhannya siapa? Yahweh. Iya. Terus karena dia mereka sebentar dulu. Aduh, kamu suka tidak mau marah dipotong. Yahweh, orang Advent gak pernah bilang Yesus Kristus Tuhan. Ayo. Dia mengatakan Allah itu Yahweh. Dia menggantikan istilah Allah itu jadi Yahweh. Dia tidak mau menyebut Allah. Oh begitu. Allah. Itu kalau itu nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Terus Yesus Tuhan nggak? Mereka bilang Yesus Tuhan bukan? Saya nggak nanya begitu. Oke. Saya hanya nanya. Kamu tahu arti Yahweh nggak? Yahweh, YHWH. Nggak tahu. Itu kan kitab mereka. Yeshua Hanosri Humelek Hajehudim. Panggil orang Yahudi kemari. Emang di Alkitab kalau di Inggris God. Memang kalau di Italia Dio Tuhan ya. Kalau di ini Theos ya.
Jadi kalau ada, saya saja sebenarnya minta maaf dan ya, saya saja, kalau dengar saya punya bahasa, saya saja Pak Bomom jarang sebut kata Allah, karena al itu Allah, Tuhan. Ya, lah itu lillah, bulan. Saya nggak pernah, saya sebenarnya sudah berat juga memang menyebut kata Allah. Saya kalau pribadi minta maaf teman-temannya. Karena memang Yahweh itu nama yang sakral. Jadi orang Kristen jarang. Paling kita sebut Elohim. Karena Yahweh itu Anda tahu, Pak, kalau Anda ke Israel itu Pak Mordekai tahu itu. Kata Yahweh itu nama yang sakral sekali. Tak bisa sebut orang sembarang. Orang Israel pun menyebutnya nggak susah. Coba Pak Dani tahu nggak arti dari Indri yang di atas kayu salib Tuhan Yesus? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah, nggak tahu kan? Nah, Indri itu artinya itu Yesus, bukan Yesus, Yesus. Naserum itu N itu Naserum, R itu Rex, I itu Iodarium. Nah, artinya macam-macam. I itu Yesus, Naserinum itu orang Nazaret, Rex itu raja, Iodarium itu orang Yahudi. Jadi Yesus orang Nazaret, raja Yahudi. Paham nggak? Jadi Dani harus perlu belajar Alkitab, belajar Alkitab hanya sama kita. Silakan Pak Mordekai. Pak Dani kan bawa ini ke sini, bawa pertanyaan ini kan setelah ditampung dari mana-mana Pak Dani masuk, dari Yitzhak, dari ini, kacau otaknya Pak Dani. Kemudian ditanya di sini, jadi saya jelaskan Pak Dani, Yahweh itu punya mic Pak, adalah YHWH itu adalah tetragramaton. Ngerti nggak tetragramaton? Ini tolong Pak Dani tanya sama orang-orang yang Pak Dani suka masuk channelnya, ngerti nggak namanya tetragramaton? Tanya itu namanya tetragramaton. Makanya Pak Dani saya suruh belajar linguistik, ya, sejarah bahasa, sejarah aksara, sejarah ini abjad. Jadi paham, YHWH itu tetragramaton. Ya, yod, he, wav, he. Itu tetragramaton itu 4 huruf suci yang tidak boleh disebut, yang tidak boleh diucapkan. Enggak seperti namanya Tuhannya Pak Dani, kaget aja disebut-sebut, kecemplung ke got disebut. Kalau YHWH tidak boleh disebut. Kalau sampai sebut itu kepala jadi copot. intinya begini aja Pak Bun. Ini saya akhiri. Saya jelaskan. Pak Dani kan mau dijelasin. Katanya bertanya. Saya belum Pak Dani. Tolong YHWH itu tetragramaton. Ya, makanya di Alkitab di Perjanjian Lama dikatakan eser YHWH itu adalah aku adalah aku. Aku adalah aku, itu YHWH, ya, tetragramaton. Jadi kemudian ya tetragramaton itu diterjemahkan, tetragramaton itu menjadi Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach itu adalah tetragramaton yang jadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Disebut di Alkitab di sini Allah. Nah, yang jadi pertanyaan saya curiga Pak Dani sakit hati karena Alkitab pakai kata Allah. Terus Allah Pak Dani klaim. Ya, Pak Dani klaim bahwa itu Tuhannya. Ya, jadi Allah itu sebentar saya dengerin, jangan potong-potong, Pak Dani dipotong nggak mau. Ya, Allah itu di dalam Alkitab itu bukan nama. Allah itu generik. Karena Allah itu banyak di dunia ini, ya, yang disembah-sembah pagan juga Allah namanya. Tapi Allah itu hanya sebutan, panggilan, ya, bukan nama. Namanya itulah tetragramaton itu. Terus yang Pak Dani pusing apa? Orang Kristen, yang namanya orang Kristen Pak Dani udah ngerti dan paham ini. Kalau yang bukan orang Kristen ngaku-ngaku Kristen itu yang botol.
Sudah, boleh bicara Pak Bom. Ya, silakan Pak Marman, silakan. Ya, selamat malam Pak Dani yang saya kasihi. Nah, tenangkan dulu pikirannya Pak Dani ya, biar kita ngobrol santai. Nah, santai aja. Iya, harus begitu dong. Jadi begini Pak Dani, ya. Kalau namanya Kristen, iya, dengarlah biar saya ngobrol dulu ya. Kalau namanya menyebut orang Kristen atau pengikut Kristus, pasti Tuhannya Tuhan Yesus Kristus, Pak. Ya. Tapi memang perbedaan-perbedaan ada. Ya. Karena apa? Kita ini di Indonesia ini berbeda suku, berbeda bahasa, ya. Kenapa ada perbedaan? Itulah faktor-faktornya. Nah, contoh kayak Pak Dani bilang tadi, penyebutan nama Allah, ya. Memang kalau Pak Dani kaitkan dengan kitab Pak Dani, itu sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena Tuhan kami mengatakan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Bagaimana biar cepat sampai berita kesukaan itu, berita keselamatan itu? Tentu harus diterjemahkan biar orang-orang mengerti dengan bahasanya sendiri. Ya, contoh di dalam suku Batak, ya, biar Pak Dani paham. Di dalam suku Batak namanya Bibel, ya. Di Bibel itu tidak ada tertulis nama Allah, tapi yang tertulis apa? Debata Jehovah. Kenapa demikian? Biar orang Batak yang tidak mengerti bahasa Ibrani, yang tidak mengerti bahasa Yunani, yang tidak mengerti bahasa Arab, yang tidak mengerti bahasa Indonesia, biar mengerti, ya, biar mengerti. Kenapa? Karena Tuhan itu harus dimengerti semua orang. Tidak perlu dia harus kursus ke sana kemari untuk mengerti Tuhan. Lain, kalau Pak Dani harus berbahasa Arab. Ini ingat satu pertanyaan saya Pak Dani. Satu dulu ya. Apakah Tuhan Pak Dani dikatakan harus berbahasa Arab? Itu nanti dijawab Pak Dani ya. Kalau tidak berbahasa Arab tidak bisa. Apa begitu? Nah, itu satu. Yang kedua, tadi Pak Dani bilang kalau melanggar rukun Islam itu boleh dibunuh. Ya Pak Dani ya, begitu ya? Iya. Oke. Saya tanya dari hati lubuk dan moral Pak Dani. Menurut Pak Dani, membunuh benar tidak? Oke. Ini menurut Pak Dani. Nah, itu ya. Kedua ya. Menurut saya. Sebentar orang dulu. Yang menyamar itu wajib kita bunuh. Sekali lagi, orang yang menyamar di dalam Islam bukan dia harus dibasmi. Bukan menyamar. Tadi kan yang bukan menyamar yang saya tanya. Apabila sekali lagi ya, apabila dia tidak sesuai dengan arkanul Islam, berarti dia mengatasnamakan Islam, itu namanya menyamar. Kecuali dia membuka agama baru, silakan. Kan saya bukan tanya menyamar. Syiah, dia membuat agama baru, dia bukan Islam tetapi Syiah. Maka kita tidak bisa, karena agamanya sudah Syiah, bukan Islam. Oke. Sekarang begini, kenapa yang keluar dari Muslim itu Bapak tidak bunuh? Enggak masalah. Bapak melanggar. Enggak boleh. Kok tidak? Lah, sekarang saya masuk logika. Tadi kan Bapak bilang orang yang tidak atau yang tidak
apa namanya tadi rukun Islam itu berhak dibunuh. Iya. Kan begitu. Nah, kalau dia mengaku Islam. Iya. Sekarang dia keluar dari Islam. Kenapa nggak Bapak bunuh? Nggak boleh. Iya, kenapa tidak bunuh? Karena dia sudah masuk ke agama lain. Kita sudah tidak punya otoritas untuk bukan Pak Marban salah tanyanya si A itu Islam apa bukan, Pak? Pak Marban tanyanya si A itu Islam apa bukan? Iya, makanya saya mau ke situ sebenarnya. Bukan Islam. Apalagi dari awal, dari setahun yang lalu saya katakan. Kitab sucinya apa si A? Kitab sucinya si A apa, Sebentar Pak Rai. Sebentar Pak Rai. Nah, sekarang begini, ya. Yang di Kalimantan sampai sekarang, ya. Pak Dhani kan di Kalimantan. Dan Pak Dhani berkecimpung di Departemen Agama. Iya. Sampai sekarang mereka masih mengaku Islam. Kenapa tidak Bapak bunuh? Iya, makanya di Sintang kan kejadian. Iya, udah Bapak bunuh, udah Bapak bunuh semua. Ya kan kita kan di sini kan bukan negara Islam. Ingat, saya bukan negara Islam. Kalau dia berada di negara Islam dia udah habis. Saya masuk ke logika Bapak tadi kan menurut Bapak saya tanya. Iya, kalau ini bukan negara Islam. Makanya Pak, pertanyaan saya simak. Tadi kan saya tanya bukan menurut Al-Quran. Yang saya tanya tadi, menurut hati nurani Bapak dan moral Bapak, berhak nggak membunuh? Kata Bapak, iya. Iya. Artinya yang saya tanyakan menurut Bapak. Iya. Kenapa nggak Bapak bunuh? Loh, kalau saya bunuh saya masuk penjara. berarti boleh nggak saya menyimpulkan? Berarti lebih baik hukum negara daripada hukum yang Bapak terima keyakinan. Kita kan umat Islam sudah memiliki kesepakatan. Kita harus mematuhi perjanjian. Berarti minum kencing onta ini. Berarti Pak Dhani tidak memenuhi aturan yang digariskan oleh Allah. Maka di dalam aturan Allah, iya, Bapak tidak memenuhi aturan yang digariskan, yang diperintahkan Allah. Karena Bapak tidak melakukannya. Oke. Karena kita bukan negara Islam, Pak. Kita negara Pakistan. Justru itu, karena kita bukan negara. Berada di Malaysia, dia habis, Pak. Tanya kan orang Malaysia. Saya tidak tanya di Malaysia, makanya orang Malaysia mematuhi ajaran Islam. Arab Saudi mematuhi ajaran Islam. Berarti Bapak tidak mematuhi. Ya, karena saya orang Indonesia. Iya, bagaimana? Iya. Jadi Bapak tidak mengaku. Sekarang Bapak mengaku nggak tidak mematuhi ajaran Islam? Kami mematuhi perjanjian. Perjanjian. Udah. Kasih kesempatan dulu. Kasih kesempatan dulu buat yang lain juga bicara. Habis ini Pak Mikir ya. Jadi sekarang kan udah jelas Pak Dhani jawab bahwa itu harus dibunuh. Tapi giliran saya tanya Pak Dhani tidak berani karena Pak Dhani takut dipenjara. Dengan kesimpulan demikian, berarti Pak Dhani tidak melakukan ajaran yang diterima Pak Dhani. Ya kan Pak Dhani gimana? Pengampun Maha Bijaksana. Pak Marban juga jangan muter-muter, berarti Pak Dhani takut masuk penjara, begitu dong. Iya. Takut hukumnya. Berarti hukum negara lebih Pak Marban menanyanya juga muter-muter, otaknya dia nggak nyampe. Makanya saya bilang lebih tinggi hukum negara daripada hukum yang diterima Bapak. Nggak ngerti Bang Dhani mau masuk neraka daripada masuk penjara. Sudah Pak. Begitu. Sudah. Ya. Bang Dhani mau masuk neraka daripada masuk penjara. Sudah, nanti kapan baru mau selesai? Sudah. Silakan Pak Mikir, silakan. Ya, karena hari ini saya pro Dhani, saya tidak akan bertanya satu kata pun pada Dhani. Ya.
Padahal nih, kita masih brother toh. Apa mikir? Brother, tes. Aku serahkan ke sebelah saja. Oke. Pak Mikir nggak mau, nggak berani, takut dengan diserbu teman-temannya. Enggak lah, aku kan harus pro juga dong. Masa aku nggak pro kamu? Kita kan masih saudara. Bener. Padahal bener. Kamu nggak boleh bunuh orang Syiah. Itu bener Pak Dhani. Udah, aku pro kau hari ini. Nah, makasih Pak Dhani ya. Makasih Pak Dhani apa Pak Dhani ya? Makasih sama saya nih. Nah, oke. Sama-sama. Ayo ke sebelah aja. Oke, lanjut ke sebelah. Oke, silakan Pak penggugat, silakan. Ayo. Siap menggugat ke tidak? Penggugat ini. Dia tunggu dari tadi. Mau gugat yang satu ini repot, Pak. Soalnya kalau kita gugat dia bertentangan sama si Madia. Kalau kita kasih tafsir, si Madia makanya tafsir. Tafsirnya pun harus kesepakatan ulama kan, yang kemarin dia bilang. Musyawarah. Ya, musyawarah dulu. Gitu ya Pak Dhani ya? Itu ulama tafsirnya itu mesti ada musyawarah dulu Pak ya? Baru bisa dipakai. Bukan pemilihan umum. Saya bilang dari awal, saya kalau menggunakan tafsir dari Kementerian Agama yang resmi, karena tafsir itu bukan pedoman umat Islam. Pedoman umat Islam hanya Quran dengan hadis. Nah, itu kemarin justru si Madia pakainya tafsir, Pak. Yang jadi pedoman dia. Nggak ada lah. Ada kemarin ngomongin soal ayat rajam. Pak Dhani bohong lagi, ada nonton baru. Coba nih, Pak Dhani begini. Kan kemarin kita ngomongin soal rajam. Si Pak Mikir nanya, kok cowoknya nggak dihukum rajam? Oh, ada di tafsir kata dia. Itu kata si Madia. Dibuka tafsir juga nggak ada. Oh, itu harus pengertiannya. Jadi tafsirnya itu banyak begini. Harus ada kesepakatan baru bisa dipakai. Bahwa laki-laki juga dihukum rajam. Bener nggak sih laki-laki nggak dihukum rajam Pak Dhani? Kalau berzina. Sekali lagi ya. Tafsir itu seperti ibaratkan teori. Teori itu bisa berubah. Tafsir juga bisa berubah. Dia tidak permanen. Itu yang namanya tafsir. Yang permanen itu adalah Al-Quran dengan hadis. Apabila hadis itu memang ucapan dari Rasulullah, itu permanen. Kalau tafsir, ini tidak permanen. Dia bisa berubah sama dengan teori. Ada teori yang lebih bagus, lebih cocok untuk zamannya. Ya kita pakai yang terbaru. Itulah namanya tafsir. Pak penggugat, makanya 2.500 ayat mau dirubah, mau direvisi karena beda-beda. Pak penggugat sekarang kita tanya pertanyaan yang sama deh sama si Madia kemarin. Pak Dhani, itu ada nggak sih hukum rajam dalam Al-Quran tuh? Dalam Al-Quran tidak ada yang ada di dalam hadis. Adanya di dalam hadis. Ya. Si Madia bilang ada kemarin ya. Kemarin dibilang ada loh. Tampilkan aja kalau ada, kan begitu. Kan Madia bukan dari Pak penggugat. Yang namanya rajam itu ada ghairu muhson dan muhson. Jadi jadi gini Pak. Jadi yang kalau di tafsirnya itu kalau yang gadis kalau nggak salah dihukum cambuk 100 kali terus diapain gitu setahun gitu kan. Kalau yang udah menikah ya diasingkan setahun. Kalau yang udah menikah terus dirajam sampai mati. Ya. Tapi laki-lakinya nggak ada Pak. Sama laki-laki perempuan dua-duanya. Nggak ditulis di tafsir. Itu kan tafsir. Kan kita bicara hadis. Coba. Pak Dhani bisa tunjukin nggak dasar itunya? Hadisnya apa? Nanti coba Pak Bom cari di YouTube, minta petunjuk di YouTube tentang hadis rajam, bisa dibuka. Simpel sekarang. Petunjuk dari YouTube aja udah bisa. Nanti kita keluar hadisnya, nanti kita sesuaikan hadis originalnya. Tapi kalau hadis YouTube saya kadang memang tidak selalu memakainya. Kalau nggak ada di Quran kok bisa ada hadis Pak? Kan pedoman umat Islam kan dua, Quran dengan hadis.
Taraktu fikum amrayn lam tadillu ma tamassaktum bihima. Kitaballah wa bi sunnatin nabi. Hadis itu dari mana asalnya? Dari Rasulullah. Iya, maksudnya berasalnya dari manusia, dari hadis. mana? Dari manusia. Dari Quran atau dari mulutnya Muhammad sendiri? Semuanya itu kan dari mulut Muhammad. Al-Quran juga diucapkan oleh Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Jadi berarti hadis nggak selalu harus dari Quran ya? Maksudnya gimana ya? Jadi maksudnya di hadis itu patokannya Quran atau buku yang lain, hadis itu, Pak. Hadis itu ucapan Rasulullah, dia berpatokan kepada Al-Quran. Nah, sekarang saya tanya, rajamnya di mana di dalam Al-Quran? Hukuman dalam Al-Quran itu ada masalah hukuman kepada pelaku zina. Bukannya hukuman udah dimakan kambing? Hukuman di dalam Al-Quran menyampaikan hanya hukuman, dan penjabaran hukuman disampaikan oleh Rasulullah. Bagaimana hukumannya antara ghairu muhsan dengan muhson? Jadi gini Pak, iya Pak Dani, pertanyaan saya Quran itu kan itu apa, kalimatullah dari Allah kan, benar nggak Pak Dani? Wahyu Allah, bukan kalimatullah. Wahyu Allah kan, benar kan? Dari Allah kan berarti? Iya. Terus kalau Allah nggak nulis rajam, terus Muhammad ngarang-ngarang jadi rajam, bagaimana Pak? Dia bersinergi dengan dasar hukum awal, yaitu orang yang melakukan zina, wala taqrabuz zina fa innahu kana fahisatan wa sa'at sabila. Itu ayat Al-Qur'annya. Iya. Maka hukuman orang zina itu ada hukumannya. Dan hukuman ini disampaikan oleh Rasulullah. Sama contohnya begini. Ini simpel ya. Iya, saya udah paham. Sekarang begini, wahyu Allah mengatakan, wahyu Allah mengatakan beras, umpamanya nih ya, yang tadi pada ngomong. Terus ketipu itu Muhammad mengatakan, oh ini udah jadi ketupat. Terus yang mana yang mesti diikutin Pak Dani? Iya, yang udah jadi ketupat. Oh, yang jadi ketupat. Jadi yang beras nggak usah dianggap gitu. Beras kan sebagai pedoman awal. Iya, terus dia tahu ngolahnya. Yang kita makan bukan berasnya. Yang kita makan bukan berasnya. Apakah ada manusia makan beras? Kan tidak. Iya, terus yang kita makan ada ketupatnya. Terus bisa jadi ketupat dari mana jalannya? Umpamanya begitu. Ini kan analogi aja. Kan jadi di wahyu Allah dia tidak pernah mengatakan rajam. Benar nggak Pak Dani? Iya. Ya, terus tetapi ada hukumnya mengatakan la taqrabuz zina fa innahu kana fahishatan wa sa'at sabila. Itu rajam enggak? Bukan. Itu rajam. Hukuman. Hukuman rajam sama enggak? Hukuman ini dijabarkan oleh Rasulullah sama dengan undang-undang jadi Rasulullah nanti ada turunannya. Itu ada namanya turunan. Jadi Rasulullah, jadi Muhammad lebih pintar dari Allah dong ya, Pak Dan? Loh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua apa yang disampaikan itu adalah juga mendapatkan petunjuk dari Allah langsung. Iya, makanya kan Allah katakan wa yantiqu anil hawa ila wahyu yuha. Iya, berarti lebih pintar kan dari Allah. Kan? Wahyu dari Allah. Ya berarti lebih pintar dari Allah kan Muhammad. Loh, enggak mungkin lah. Dia makhluk kok. Ya. Contoh begini, Pak Dani memberikan satu kata kepada anaknya Pak Dani, bener nggak? Iya. Satu kata, terus anaknya Pak Dani yang menjabarkan lebih luas, pinteran mana? Lah, pinteran anaknya Pak Dani. Petunjuk. Semua kepintaran itu milik Allah. Iya, terus pinteran anak Pak Dani atau Pak Dani? Wah, pintaran yang saya lah daripada anak saya. Loh, saya yang lebih setuju karena pengalaman saya lebih besar. Iya, Pak Dani kan cuman bilang begitu. Pak Dani cuman bilang A, terus anaknya Pak Dani A B C D E sampai Z. Lebih pinter mana Pak Dani sama anak Pak Dani? Ya. Kalau saya pilih, ya kayak saya hanya memberikan petunjuk. Saya pilih Pak Dani, pilih Pak Dani. Iya, karena hanya petunjuk saja. Kalau itu Al-Quran, ya, kalau dimuatkan semuanya, mau berapa jilid? Iya. Makanya Allah itu Maha tahu.
Makanya ayat Al-Quran itu bisa dihafal. Masalahnya yang namanya rajam di mana dalam ayat Al-Quran, Pak Dani? Sama juga Anda menanyakan, mana ayat sunat? Mana ayat 5 rakaat sholat? Nggak ada. Nggak ada, tapi kok dibikin. Pak Bambom, Pak Bambom, saya izin dulu Pak Bambom mau beli iPhone nih biar udah malam nih saya. Takut tutup nih warung. Udah Pak Lidara, lu berdiri dulu lah Pak Dani biar ini lah. Iya. Oke, kita kembali kepada Pak Mikir, saya mau ke WC dulu, mau cebok ketiga batu. Jadi begini ya teman-teman, kenapa saya tadi berbicara masalah perbedaan di antara kaum Nasrani ataupun kaum Kristiani. Ini dasar pertama pemikiran saya ya, pengamatan saya. Pak Dani. Orang Bani Israel Selatan dan Bani Pak Dani, lu amati saja ajaran agamamu. Ajaran Islam lu amati. Jual obat nih. Aduh. Sebentar. Bani Israel dan Bani tidak mengerti Alkitab. Pak Dani, sebentar Pak Dani. Laskar Kristus punya mic ini, aduh gangguan ya. Berisik. Pak Dani, saya mau tanya dulu. Tadi Pak Damin dibilang kalau tidak sesuai dengan syariat, membunuh ya. Diajarkannya. Bukan syariat, rukun Islam. Arkanul Islam. Tuhan suruh bunuh ya. Tuhan suruh bunuh ya. Iya. Kalau dia mengaku Islam ya. Harus bunuh ya. Iya, supaya memurnikan ajaran Islam. Maka kalau dikatakan wajar. Kalau kita di Kristen, contoh ya Pak Joshua sudah mengajar bahwa ya, dia Wanes atau apa. Kami Kristen tidak bilang bahwa bunuh-bunuh, nggak ada perbedaan ya. Jadi netizen biar aja bisa menilai ya ajaran kasih itu yang mana ya. Kamu Pak Dani tahu nggak yang suruh bunuh-bunuh itu siapa Pak? Ini ajaran kami Pak ya. Bapak lihat. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Gitu, makanya pendusta itu harus dibunuh dalam Islam. Kalau dia mengaku Islam itu ya, kita Kristen ya disuruh bagi baku-baku bunuh. Mau Kristen mau jadi apa-apa tidak ada bunuh. Justru kita mengampuni. Perbedaannya. Mau lihat ayatnya? Okay. Simpelnya begini Pak Bomomnya sebentar. Ini simpelnya Pak Bomom. Ya sudah sebentar saudara. Tadi Pak Dani udah bicara. Tahan. Saya aja belum selesai Pak. Iya sabar tahan. Teman-teman lain nanti. Ini Pak ya. Saya juga belum dari tadi. Oh, udah dari tadi terus kabar gantian. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jadi pada ini kita orang Kristen gak pernah mau berani bunuh orang. Meskipun dia salah menghujat Tuhan Yesus, kami gak pernah. Justru kita bilang Tuhan ampuni dia. Nanti Tuhan yang jawab. Itulah ajaran kami ya, teman-teman yang di rumah, ya Pak Riki pulang ke Bandung. Ya nanti cari gereja di Balikpapan. Karya ini teman yang baru mau minta pertobatan ya. Namanya sebentar ya. Dia baru WA. Pak Bom, aku mau ngomong sedikit. Nah, nih, aku bilang begini. Sebentar ya. Sebentar. Pak Bom. Nanti besok ya cari gereja, katanya dia mau ke gereja di Balikpapan. Gerejanya gereja GPIB Immanuel Balikpapan, bisakah? Silakan. Anda ke gereja GPIB Immanuel, silakan Balikpapan ya. Silakan ke sana, Anda pergi. Tuhan, haleluya. Anda pergi. Nanti kalau Anda mau dibaptis, nanti dibaptis telepon Pak Bomong, kemudian bikin video, foto biar kami punya bukti di sini bahwa Anda tidak berbohong dan Anda punya KTP swada di saya ya. Makasih banyak. Pak Reki, silakan Anda dibaptis gereja manapun Anda baptis, Tuhan Yesus berkati ya.
Oke, terima kasih banyak. Silakan nanti hubungi Pak Bom Bom, nanti kita saling kontak. Haleluya, haleluya, Yesus dasar. Oke, silakan. Jadi sebentar.